A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadjan nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Al-hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas manfa'un nas wa khairun nas man tala umurahu wa katsiran khairu amaluhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang oma-oma, yang anak-anak, yang menantu, yang cucu, pertama dan utama sekali kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, seterusnya kesehatan dan kesempatan untuk datang ke rumah kita yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan niat dan syukuran. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari yang berbahagia ini merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang berlipat ganda ya rabbal alamin. Seterusnya salawat dan salam atas baginda Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ajaran-ajaran yang selalu kita ikuti dan dengan banyaknya kita berselawat terhadap beliau, mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaat baik dari dunia ini sampai yaumil mahsyar nanti. Anak-anak kami, menantu kami, begitu juga cucu-cucu kami. Adapun maksud daripada pertemuan kita ini ialah sebelum kami mama sama ayah ke tanah suci dahulu waktu manasik, ustaz pembina selalu mengatakan apa yang dibawa ke tanah suci katanya. Tidak ada kami yang bisa menjawab. Dan apapun yang dibawa pulang dari tanah suci katanya tidak juga bisa menjawab. Jadi dia bilang kalau pabrik dodol dibawakan dodol itu tidak akan terima katanya. Kalau toki durian dibawakan durian tidak akan terima katanya. Jadi apa yang dibawa ke tanah suci? Ya yang enggak dimiliki oleh Allah lah. Apa itu Ustaz? Ya dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala tidak punya dosa. Makanya dia sangat suka dibawa dosa-dosa kepadanya, lantaran itu yang enggak dia miliki. Nah insyaallah ayah sama mama yang punya 6 tulang, apa yang punya tulang punya 6 tulang, punya abang, punya adik, punya kakak ya. Dan mudanya mudah-mudahan kami telah bawa dosa-dosa ke sana. Minta diampuni dari segala dosa-dosa. Dosa-dosa kita semuanya, semua keluarga.
Mudah-mudahan dapat diampuni segala dosa-dosa masa lalu agar kita bersih kembali. Jadi seterusnya apa yang dibawa kembali ke tanah air, yaitu syukur dan sabar. Syukur apabila mendapat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, katanya sabar menghadapi segala cobaan. Sabar ini ada katanya terbagi 3. Sabar melaksanakan ibadah, sabar untuk menghindar dari pekerjaan-pekerjaan yang maksiat, yang enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga katanya sabar menghadapi cobaan. Jadi di sini perlu kami ceritakan sedikit. Sewaktu berada di tanah suci, menjelang pulang ke tanah air, yakni di Mekah, ada berita bahwa anak kami Yusniatun kurang sehat. Sampai kami menangis-nangis, mama menangis, ayah pun menangis. Ya Allah ya Tuhan, berilah kesehatan kepada anak kami, terutama anak kami yang kami dengar dalam keadaan sakit. Begitu juga anak-anak kami semuanya, menantu, cucu-cucu kami yang kami tinggalkan. Mudah-mudahan sehat semua ya Allah ya Tuhan. Itulah yang kami doakan ke sana. Mudah-mudahan begitu selesai melaksanakan ibadah haji sampai ke tanah air, mudah-mudahan telah sehat kembali. Menyusul pula malam tahun baru, anak kami si Dina sakit pula. Mudah-mudahan telah sehat kembali. Seterusnya balik lagi si Yusni sakit. Mudah-mudahan telah sehat pula kembali. Seterusnya sakit pula perumahan si Nurul. Dalam dia sakit ada dapat berita, dia sudah dipindahkan ke kantor baru, yakni di kantor wali kota, tapi belum keluar SK-nya. Jadi waktu itu Amang Boru menjadi khawatir sekali. Gembira Amang Boru mendengar berita itu lantaran ini anggapan Amang Boru ada peningkatan di bidang pekerjaan. Dari kantor pertamanan pindah ke kantor wali kota. Dari urusan sampah, urusan taman-taman, pindah ke urusan pemerintahan. Ini sudah merupakan peningkatan. Tapi jangan nanti gara-gara sakit ini tidak jadi keluar SK-nya. Ya Allah ya Tuhan, berikanlah kesehatan paruh main kami di Nurul. Janganlah pula gara-gara ini nanti terhambat pula SK-nya keluar. Tidak jadi, batal pula nanti SK-nya keluar. Mudah-mudahan alhamdulillah. Belakangan ini kami dapat cerita sudah keluar Mang Boru katanya. Alhamdulillah. Begitu juga anak kami siapa si Murlan. Udah lama berjuang untuk pindah ke Medan ya namanya mana si Murlan tadi? Udah lama berjuang mau pindah ke Medan. Insya Allah berkat doa kita semua. Telah berada di dalam lingkungan kita kembali di Medan dan bekerja untuk seterusnya sebagaimana yang pernah dikerjakannya di daerah orang lain. Inilah merupakan kesyukuran. La in sakartum la azidannakum wa in kafartum in azabi lasadida, dalam surat surat Ibrahim itu siapa itu? Ibrahim itu dia. Inilah yang kami syukuri semua. Anak-anak kami, menantu kami sudah kembali dari tanah air, dari tanah suci. Bertubi-tubi rasanya datang
cobaan itu walaupun cobaan-cobaan kecil ibarat air merupakan ria-ria kecil namanya. Mudah-mudahan semuanya telah selesai dilalui dengan selamat. Yang sakit sudah sehat, yang dalam berjuang sudah berhasil. Inilah kesyukuran, inilah sehingga timbul satu niat. Ya Allah ya Tuhan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Apabila kamu mendapat kenikmatan, nyatakanlah tanda kesyukuranmu sebagai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha. Nah, inilah sebab-musababnya. Ayah panggil kalian semua anak kami, menantu-menantu kami, cucu-cucu kami yang ada kesempatan untuk datang. Yang gak sempat ya apa boleh buat. Si J ini pun katanya mau datang, tapi lantaran baru datang dulu kemari. Udah berat katanya. Malas ayah bilang lagi sama dia, biar ayah mengkosi. Bukan ada pula katanya kawan film yang meninggal. Mudah-mudahan lah dalam kesabaran semuanya. Jadi inilah maksudnya melaksanakan niat, bukan merupakan najar, hanya niat. Tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita. Yang sakit sudah sehat, yang berjuang sudah berhasil. Mudah-mudahan untuk masa-masa mendatang sama-sama kita doakan lancar semuanya, sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, agar kita selalu dapat bertemu dalam keadaan bersukaria, dalam situasi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, sebagaimana kalian ketahui bahwa tulang kalian ini, ayah kalian ini, opung kalian ini, uak kalian ini, orang lain telah menganggap ustaz, ya, ustaz. Semua orang kemana-mana asal jumpa ustaz, kemana-mana berdakwah. Apalagi setelah kembali dari tanah suci malah lebih banyak lagi. Bukan hanya soal apa di waktu Jumat saja, sudah ada pula yang mengundang ceramah subuh, ceramah habis maghrib. Kemana-mana sudah diundang orang berceramah, bertausiah. Ingin pula rasanya, masa pula orang lain ditausiahi, diberikan ceramah, keluarga sendiri enggak. Dan sinilah anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, adik, ingin rasanya melaksanakan apa yang juga dilaksanakan kepada orang-orang lain, juga yang dibutuhkan oleh kita semuanya. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi itu terdapat di surat Al-Ankabut ayat 56 sampai 57. Yang bunyinya, saya ulangi kembali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul mauti tsumma ilaina turja'un. Yang artinya, hei hamba-hambaku yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bumi itu sangat luas. Ya ibadalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Hei hamba-hambaku. Allah selalu memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayuhan nas. Dalam ayat ini, hei hamba-hambaku yang beriman. Bumiku ini sangat luas. Luasnya bagaimana luasnya? Kalau luasnya secara fisik, daratannya saja kalau kita bayangkan ada 5 benua besar. Kalian sudah sekolah pasti tahu. Ada benua Amerika, ada benua Afrika, ada benua Asia,
ada benua Australia, ada benua Eropa, 5 benua besar-besar. Luas. Ayah sama mama udah ke tanah suci ya. 8 jam dalam pesawat, 8 jam dalam pesawat. Ada situ kecepatan pesawat ini dituliskan. Kecepatan pesawat dalam penerbangan sekarang kecepatannya 850 km per jam. 8 jam dalam pesawat. Coba kalikan berapa jauhnya itu, 8 kali 850 km per jam. Coba mana siapa si Dina, coba kalikan dulu berapa itu? 8 jam kali 850 km. Hah? 6.800. Berapa kira-kira? 6.800. 6.800 km jaraknya dari tanah air ke tanah suci. Sampai ke tanah suci itu masih benua Asia, Asia Timur. Itu tanah suci itu masih Asia, itu Asia Timur, Timur jauh itu. Sudah 6.500 km kita berjalan, masih tetap itu juga kita di dalam benua Asia. Coba bayangkan luasnya. Belum lagi semua benua-benua, belum lagi benua Eropa, belum lagi benua Amerika, belum lagi benua Australia. Sangat luas. Kalau dibandingkan dengan kita manusia ini, mungkin hanya kita ini hanya sebutir apa ini, sebutir pasir ini. Begitu juga lautannya. Ada lautan Atlantik, kalian sudah sekolah pasti tahu. Ada lautan Pasifik, ada lautan Hindia, ada lautan Australia, ada laut tengah, ada laut merah. Ayah sama mama udah nampak itu laut merah itu, tapi bukan merah biasa juga ya, cuma namanya laut merah. Itulah yang dipancung Nabi Musa dulu, laut merah itu udah nampak itu sama mama. Nyeberang dari Mesir ke Palestina ya. Jadi begitu luas. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bukan hanya fisiknya saja yang luas, beserta semua apa-apa yang terkandung di dalamnya. Allah menggambarkan sendiri bagaimana luasnya alam ini, beserta nikmat-nikmat yang terkandung di dalamnya. Terdapat di surat Al-Kahfi ayat 109. Coba diperiksa itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hei Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, kalau sekiranya sekalian, ini sekalian air laut itu, sekalian air laut. Siapa yang belum pernah nengok laut? Ada sini yang belum pernah nengok laut? Ana belum pernah nengok laut? Jalan-jalan aja nang ke Belawan. Itu dekat itu Belawan 20 km ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya sekalian air laut itu, sekalian air laut yang begitu luas, begitu mulai dari lautan Pasifik, laut Atlantik, lautan Hindia, lautan Australia, dikumpulkan semuanya sekalian air laut, diolah jadi tinta. Kullu kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sekalian air laut telah diolah, diproses jadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah beserta nikmat-nikmat yang terkandung di dalamnya. Tidak akan cukup. Bayangkan saja. Bahkan katanya, walau jinna bismihi madada, sekalipun ditambah lagi sebanyak air laut itu, tidak akan cukup untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah. Ini semua kalimat Allah ini.
Nampak laut kalimah Allah. Nampak gunung kalimah Allah. Nampak daratan luas kalimah Allah. Nampak pohon-pohon kalimah Allah. Nampak sawah ladang semua kalimah Allah. Semua nikmat-nikmat yang terkandung di alam ini adalah nikmat Allah. Itu yang mau dituliskan. Tidak akan cukup kata Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kesenangan dapat diperoleh di atas dunia ini. Sehingga manusia kata Allah Subhanahu wa taala banyak yang bingung. Banyak yang bingung. Kita manusia makhluk Allah ini banyak yang bingung. Siapa yang berhak disembah? Ada orang nampak laut disembahnya, diantarkan ke sana. Kalau istilah orang Jawa itu sesaji itu. Nampak gunung, diantarkan ke sana, makan makanan, sesajian. Nampak pokok kayu, katanya pokok keramat, diantarkan saji-sajian ke sana. Yang anehnya lagi zaman sekarang ini, musim apa batu akik. Ini ada sebelah ini ada ini, tukang batu akik. Ini katanya batu akik dingin, membawa rezeki. Ini panas. Ada namanya batu akik itu katanya apa namanya? Batu delima, biar manis, cantik. Orang memakainya. Ada lagi batu akik namanya katanya tapak kuda, biar apa namanya itu, biar sigap. Kalau bergerak biar lincah. Kayak kuda lari. Ada batu akik namanya tapak jala. Sering saya tanya-tanya itu. Ada ini tapak jala kan ya. Ini menambah rezeki, semua di jala. Kalau umpamanya ikan kita kalau kita carikan, semua tapak jala, di jalannya semua ikan itu dapat rezeki. Ada lagi bacan katanya, bacan itu bacan itu membawa rezeki juga katanya. Nauzubillah min dzalik. Sampai jutaan harganya, puluhan juta, bahkan ratusan juta katanya. Hanya batu kecil. Teringat saya waktu zaman dulu, di Jawa Timur. Ada si ponari kecil. Dapat batu dia dari gunung. Direndam itu batu, masukkan ke dalam gelas. Airnya diminum. Apapun penyakit orang semua sembuh. Berjuta-juta, puluhan juta orang datang sama dia berobat. Oh ini harus seminggu baru selesai. Penyakitnya baru sehat. Bikin kemah orang di samping rumahnya. Bikin pondok orang di samping rumahnya. Untuk belanja 1 minggu. Disiapin di situ berobat. Ponari dulu. Kalian aku nonton TV jangan cuma nonton sinetron ya. Ponari ya, ada ponari dulu. Itu punya sponsor. Biar kalian tahu itu. Ada dia katanya dia sakit ya. Setelah minum obat si ponari sembuh. Sekarang mana ada, lenyap semua, tidak ada. Tidak terdengar lagi raib. Ya kalian tidak usah ikut-ikutan itu. Kalau mau jadi perhiasan ya perhiasan sudah. Ini termasuk syirik. Tidak boleh itu. Jadi terakhir pula lagi, apa yang disembah-sembah? Ada yang menyembah pekerjaannya, ada yang menyembah bosnya. Antara sibuk bekerja ya, pekerjaan dulu didahulukan. Jadi huruf ujung ayat tadi apa? Fa iyaya fa'budun. Fa iyaya fa'budun. Sembahlah aku saja kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadalladzina amanu in ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Sembahlah aku saja, jangan sembah yang lain. Jangan sembah atasanmu, jangan sembah bosmu, jangan sembah pekerjaanmu. Itu bukan Tuhan.
Yang Tuhan aku saja. Wa iyaya fa'budun, kata Allah Subhanahu wa taala. Baru sambung, kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Sekalian yang bernyawa, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti mati. Dan kamu akan dikembalikan kepada aku untuk menghadap kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan kembali. Jadi biar sama-sama kita ketahui yang pasti cuma mati. Tidak ada yang mati, tidak ada yang pasti kecuali mati. Bagi makhluk yang hidup itu yang pasti cuma satu. Tidak ada yang lain. Dengan kata lain, bagaimanapun sibuknya kita mencari nafkah umpamanya, pontang panting siang malam, jungkir balik siang malam, kadang-kadang kepala ke bawah, kaki ke atas, lantaran sibuknya cari makan, cari nafkah. Apakah sudah pasti akan kaya? Kalau kita pontang panting siang malam, hilir mudi siang malam cari nafkah, apakah kita sudah pasti kaya? Belum juga pasti, itu anak-anakku. Tidak pasti. Pontang panting kita jungkir balik siang malam cari pekerjaan, cari uang. Apakah kita akan terjamin akan senang, akan bahagia? Tidak pasti. Yang pasti cuma mati. Jadi kenapa yang kita kejar yang belum pasti, kita abaikan yang sudah pasti? Banyak contohnya, tidak usah jauh-jauh kita, tidak usah jauh-jauh. Uwa, di pasar belakang, Haji Muhammad Salim Siregar, semua kenal tahu, semua tahu kan? Jabatan apa yang gak ada sama dia? Pemborong, dosen, rektor, hilir mudi tiap hari, kadang-kadang sudah di kisaran, kadang-kadang sudah di Rantau Parapat, kadang-kadang sudah di Tebing, kadang-kadang sudah di Jakarta. Entah berapa kali ke Jakarta dalam 1 bulan, banyak urusan, pontang panting. Apakah dia pasti bahagia? Dalam rezekinya sedang menanjak, dalam namanya sedang tersohor, dalam keadaan melejit naik. Begitu dia ke Jakarta melaksanakan tugas yang sehatnya dia, dapat berita ke Medan dia sedang sakit, yang kembali jenazahnya anak-anak kami. Masih ingat kan? Yang pasti mati. Syukur kalau banyak amalannya selama hidupnya. Jadi kalian pun umpamanya kalau kayak gitu, pontang panting siang malam kerja cari makan, cari nafkah. Pikirkan, yang pasti cuma mati. Belum tentu akan senang. Begitu azan di masjid berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hayya 'alas shalah. Engkau sajalah, jangan pembulak begitu jawabannya. Hayya 'alal falah, aku lagi sibuk, ndak ikut aku, ndak apalah katanya. Yang parahnya lagi kalau waktu subuh. Kalau waktu subuh ya as-salatu khairum minan naum. Dijawabnya pula dengan bahasa Jepang. Bagaimana itu bahasa Jepangnya? Masih bain banahitakum katanya. Berarti dia tahu apa artinya masih bain banahitakum. Tahu artinya kata kamu. As-salatu khairum minan naum. Masih bain banahitakum. Tanya Bang Usin. Apa bang artinya? Makan. Lihat di bawah ini. Lihat di bawah ini. As-salatu khairum minan naum, kata orang Muhammadin di masjid. Masih bainai banahitakum katanya. Artinya itu menang ya. Buat aja apa yang kau buat. Aku berpula apa yang aku buat. Bikinlah bikinmu katanya. Aku bikin pula bikinku katanya.
Ditariknya selimutnya. Dah. Itulah artinya itu. Jadi apapun kesibukan kita, ingat mati. Yang pasti cuma mati. Tidak usah jauh-jauh lagi yang ini. Tapi jangan usah dengar Udin. Mandiang saya diso. Sudah manajer. Rezeki lagi nanjak. Nama mulai melejit naik. Tiba-tiba jatuh sakit. Yang pasti mati. Itulah satu-satunya yang pasti dalam kehidupan ini. Yang lain-lain apapun kerjaan kita, apapun usaha kita, itu tidak akan pasti. Satu-satunya yang pasti ialah mati. Jadi kalau umpamanya kalaupun tidak kita sholat di masjid, begitu azan berkumandang, cepat-cepat laksanakan sholat. Pasti mati. Kadang-kadang belum lagi kita melaksanakan sholat, sudah waktu, sudah datang ajal menjemput. Urusan pekerjaan itu nomor 2 kan. Ingat yang pasti, jangan dikejar yang belum pasti, mengabaikan yang sudah pasti. Kalau orang mengumandangkan hayya 'alas shalah, aku lagi sibuk, engkau sajalah. Itu namanya mengabaikan itu. Hayya 'alal falah, kata orang. Engkau saja pun tidak apalah, katanya. As-salatu khairum minan naum, masih baina taqul. Ini perlu ini merupakan renungan bagi kalian, anak-anak kami. Kami nanti kalau sudah tiada lagi, tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Wal yasal ladzina law taruku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khawfu 'alaihim. Janganlah engkau meninggalkan anak-anakmu yang dalam keadaan lemah. Ini perlu lagi disampaikan. Kemarin tanggal merah kan? Iya, tanggal merah. Kenapa tanggal merah kemarin? Hari Nyepi. Hari Nyepi itu hari rayanya orang Hindu. Tahun barunya orang Hindu, tahun Saka namanya. Masing-masing agama itu ada tahun barunya. Kita agama Islam ada tahun barunya 1 Muharram. Sudah lewat bulan Oktober tahun yang lewat. Orang Kristen, orang Nasrani ada tahun barunya 1 Januari. Orang Cina agamanya Konghucu. Tahun barunya tahun baru Imlek. Sudah lewat 19 kalau nggak salah 19 Februari yang lewat. Ini terakhir orang Hindu. Tahun baru Saka. Itu tahun barunya orang Hindu. Jadi agama-agama besar di dunia ini punya tahun baru, punya kalender masing-masing. Masing-masing umat itu berbeda-beda itu cara menyambut tahun barunya. Tanggal 1 Januari sudah kita saksikan. Meniup trompet, membakar mercon, membakar kembang api, membakar ikan, makan-makan ke tepi pantai, pesta pora di hotel-hotel. Begitu mereka menyambut tahun barunya. Tahun baru Imlek, lain lagi. Pasang lampu berwarna-warni. Lampion, budaya Cina, budaya Tiongkok, itu yang bertunjukkan. Itu tahun baru Cina. Ini ada tahun baru apa? Tahun baru apa yang kemarin Hindu. Itu hari raya Nyepi katanya. Itu malah
Agak lucu juga. Dia menyambut tahun baru nyepi. Tidak boleh pasang lampu, lampu dihidup apa tidak boleh apa dihidupin. Masak makan tidak boleh, pesta tidak boleh. Bertamu tidak boleh, hari raya nyepi. Bahkan pesawat terbang tidak boleh jalan. Bandara Bali itu ditutup. Bandara Jakarta yang mau menuju ke Bali tutup. Tidak boleh terbang. Bagaimana kalau sama kita tahun baru, 1 Muharram? Bagi kita 1 Muharram itu adalah pendekatan spiritual. Nah, iya bere-bere ya. Bere-bere kami anak-anak kami ya. Kita menyambut tahun baru adalah pendekatan spiritual. Kita mensyukuri bertambah umur kita, tapi kita harus renungkan kembali. Dengan bertambahnya 1 tahun umur, berkurang pula umur kita 1 tahun yang akan kita tempuh. Nah. Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma taqaddama min Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, takutlah kamu akan Allah. Dan hendaklah kamu renungkan apa-apa yang telah kamu kerjakan untuk hari esokmu, untuk hari akhiratmu. Begitunya kita menyambut tahun baru. Jadi masing-masing agama itu menyambut tahun baru aja sudah berbeda-beda. Menyambut tahun baru saja sudah berbeda-beda. Apalagi ketuhanannya, akidahnya, apalagi cara beribadahnya. Berbeda-beda. Jadi kalau ada pula orang mengatakan agama itu semua sama katanya. Agama itu semua baik katanya. Mana ada kesamaannya? Berbeda berbeda. Anak-anakku, berbeda, berbeda. Islam berbeda dengan Kristen. Islam berbeda dengan Yahudi. Berbeda dengan Hindu. Berbeda dengan Konghucu. Namun yang jelas Islam ini adalah agama yang terakhir. Wa raditu lillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin khatamin nabiyya wa rasulah. Yang berhak disembah adalah Allah. Agama yang benar adalah Islam, agama yang terakhir. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci yang benar adalah Al-Qur'an. Kitab yang terakhir dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang besar dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi Nabi yang terakhir kecuali Nabi Muhammad. Dulu pernah kata orang Soekarno itu adalah Nabi. Ayah pun ikut-ikutan dulu bilang itu Nabi. Soekarno. Waktu sekolah dulu. Kalian tahu Soekarno Mardia? Bekas presiden pertama. Kalau dulu waktu masih anak-anak ayah dulu. Umumnya dulu rakyat Indonesia mengatakan itu Nabi. Makanya diangkat dia jadi presiden seumur hidup. Soekarno itu diangkat jadi presiden seumur hidup. Dia sudah dianggap Nabi. Begitu dia diangkat Nabi tahun 60 tahun 60-an, tahun 65 itu sudah Gestapo. 7 orang jenderal mati dibunuh PKI. Ulama-ulama dibunuh. Ustadz dibunuh sama orang itu. Membalas orang-orang Islam itu. Sekalian PKI habis. Dibunuh dihanutkan di sungai di sungai apa yang di Parabaungan itu, Sungai Ular. Jutaan orang jadi korban, bahkan puluhan juta orang jadi korban rakyat Indonesia. Bung Karno pun yang diangkat jadi presiden seumur hidup, cabut lagi balik. Tidak benar kamu jadi nabi. Nabi terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi yang terakhir kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya muncul lagi nabi katanya, Ahmad Musadik. Ayah udah hampir 70 tahun umurnya ya. Ayah mengerti sejarah. Hampir 70, 68 udah umur ayah.
Jadi sejarah tahu ya. Amal Musa ada katanya Nabi juga. Hilang raib di telan ombak. Muncul lagi Imam Eden tahun 80-an kalau kalian dengar itu. Dia bukan Kristen, dia bukan Islam. Katanya dia diperintahkan oleh malaikat Jibril. Raib. Ke laut, masuk ombak. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi Nabi setelah Muhammad, anak-anakku semua. Tidak ada lagi agama setelah Islam. Tidak ada lagi Rasul setelah Muhammad. Tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Quran. Itulah yang paling terakhir. Kalau kita dapat berita itu pasti yang terakhir kita percayai. Pamannya pesawat jatuh kemarin ini. Mula-mula katanya 4 orang jumpa. Besok harinya dapat 10 orang. Hari berikutnya dapat 15 orang. Terakhir dapat 100 orang. Udah terakhir berita terakhir 100 orang. Ada orang bilang yang jumpa katanya cuma 20 orang. Apa kita percaya lagi itu? Tidak kan? Sudah ada berita terakhir 100 orang yang udah dijumpai. Ada lagi orang bilang 20 orang cuma. Percaya enggak? Berita terakhir sudah 100 orang. Percaya tak kalian kalau kayak gitu? Enggak kan? Orang berita terakhir kok udah 100 orang. Dia bilang lagi 25 orang. Kan tidak benar. Begitu juga agama ini. Ibarat beli mobil ini. Beda ya Harman ya. Husin beli mobil. Islam ini udah tahun tinggi. Tahun terakhir. Kita tidak usah cita-cita jaga sama orang nggak perlu. Ini yang terakhir agama Islam ini. Memang waktu Adam dilahirkan pun itu udah Islam, tapi belum Islam namanya, agama tauhid, agama syahadat. Kalau yang namanya Islam kita, inilah agama yang terakhir. Inilah perlu ditanamkan kepada kalian anak-anak kami semua. Jangan sampai kami nanti setelah tiada, kalian terombang-ambing. Banyak orang mengatakan agama itu semua benar, ada orang mengatakan agama itu semua baik. Itu nonsen, itu bukan kerjaan kita itu. Itu kerjaan orang-orang lain itu. Yang menyuntik ini umat-umat Islam ini. Ada lagi mengatakan itu ada Islam moderat katanya. Boleh nikah. Beda agama. Nauzubillahi min dzalik. Udah ayahnya sama mamanya beda agama. Bagaimana pula anak-anaknya nanti? Kalian pun bergaul hati-hati nah. Jangan terpengaruh. Islam ini udah terakhir ini. Tahun tinggi ini kalau beli mobil ini kayak mobil Bang Herman ini. Tidak ada lagi yang akan masuk lagi. Udah dibuktikan tadi, dibuktikan oleh sejarah. Jadi jangan mau diambang-ambing orang. Pikirkan. Renungkan kembali. Bagaimana makna kehidupan ini? Agar tidak tersesat. Banyak lagi ada mengatakan bagaimana Ustaz katanya. Kita sudah menganut Islam katanya. Tapi banyak pula paham-paham Islam. Itu masalah khilafiyah tidak perlu kali dipermasalahkan itu. Jangan hanya masalah kunut, anggap kunut menjadi masalah. Pakai usuli, anggap pakai usuli menjadi masalah. Itu masalah khilafiyah. Islam ini yang paling utama ialah waruditu lillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin khatamin nabiyya wa rasulah. Itu yang paling pokok. Akhirnya itu khilafiyah. Ayah aja sering itu. Tanya dulu kalau di masjid mana di kita. Masjid Muhammadiyah ikuti cara orang itu. Tidak pakai kunut katanya, tidak usah pakai kunut. Tidak pakai usul katanya, tidak usah pakai usul, tidak masalah. Ikhtilafu ummati rahmah. Ayah beda ya usinya. Usi. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat dalam Islam itu adalah rahmat. Tidak mungkin itu digabungkan semua kepercayaan itu. Sudah miliaran umat Islam sekarang.
punya latar belakang yang berbeda-beda, punya sifat yang berbeda-beda. Tidak mungkin disamakan itu kalau masalah-masalah khilafiyah. Yang penting kita Islam. Ada panggilan sholat, laksanakan segera. Jangan lebih dipentingkan pekerjaan. Jangan lebih takut sama bos. Jangan lebih takut sama atasan. Aku mau ibadah. Tidak ada jaminan. 1 jam 2 jam lagi kita masih hidup, tidak ada jaminan. Bahkan 5 menit lagi pun mau hidup, tidak ada jaminan. Inilah perlu kami sampaikan kepada anak-anak kami, para cucu-cucu kami. Nanti kalian untuk masa-masa mendatang jangan sampai terpengaruh. Apalagi anak-anak kami yang sedang cari jodoh. Siapa cari jodoh? Murlan mungkin ya, Nang ya. Hati-hati Nang cari jodoh. Periksa orangnya yang bisa dijadikan jadi imam. Nah, kalau membawa ke laut tidak usah, jangan mau. Kalau katanya tidak perlu sholat, udah, jangan pengaruh gantengnya kayaknya aja. Kalau nggak sholat untuk apa? Bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan orang yang Islam dan yang bukan Islam ialah sholat. Kalau sholat dia baru Islam, kalau nggak sholat dia kafir. Jelas itu. Mantaroka sholata muta'ammidan. Fahuwa kafaru diharo. Orang yang sengaja meninggalkan sholat adalah lebih kafir yang nyata, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cari jodoh nanti mentang-mentang kaya dia, mentang-mentang ganteng dia, kerjanya keren, jabatannya keren, sepengaruh. Tapi disuruhnya ada perlu sholat katanya. Jangan mau Nang ya, Murlan ya. Semua anak-anak ayah yang lain semua. Ingat masa depan. Kita ini bukan hanya di dunia saja. Kita nanti mau ke luar negeri. Bukan lagi di luar negeri, ke luar dunia. Nah inilah lantaran udah dekat zuhur, situnya panjang lagi mau sampaikan, tapi lantaran waktunya sudah mulai apa ini. Dalam mendekat ini itulah mungkin kita pada akan sebagai nasihat ayat. Oke. Sama kalian. Sekali lagi jangan mudah terpengaruh. Apalagi dengan pekerjaan ini. Kita utamakan kerjaan, kita utamakan atasan kita. Kita utamakan bos kita. Nauzubillah min dzalik. Padahal yang kita kejar belum pasti. Kejarlah dunia. Tapi jangan lupa akhirat. Atau kejar akhirat. Kalau kita kejar akhirat, dunia pasti dapat. Kalau di dunia saja kita kejar. Dunia ini kita kejar semakin dapat semakin haus. Nah, ibarat punya ladang satu hektar, minta 2 hektar. Dapat 2 hektar minta 3 hektar. Dapat 3 hektar minta 4 hektar. Tidak putus-putus. Nah, di dunia kita melarat dunia tidak dapat, di akhirat kita melarat. Orang tidak mengerti agama lagi. Cuma cari dunia saja. Tapi kalau akhirat yang kita cari, dunia pasti dapat. Contohnya begini, kalau kita melaksanakan amal ibadah, perlu kan sholat untuk menutup aurat, harus punya duit. Kalau kita mau ke masjid perlu naik kereta. Kalau kita mau ke tanah suci perlu duit. Jadi kalau dunia kita kejar tidak akan dunia tidak dapat, di akhirat kita melarat. Tapi kalau akhirat kita kejar, akhirat dapat, sekalian dunia dapat. Kalau kita tanam padi, nah ini ada lagi satu istilah ya, namanya anak-anakku menentuku semua ya.
Kalau kita nanam padi, itu rumput pasti akan tumbuh. Oh, camkan itu. Kalau kita nanam padi, rumput pasti akan tumbuh. Tapi coba ke rumput saja kita tanam. Kita nanam rumput saja, padi tidak akan bakalan tumbuh. Orang ditanam rumput, kapan padi mau tumbuh? Jadi begitu juga lah itu. Kalau kita kejar dunia akhirat, dunia pasti dapat. Tapi kalau dunia kita kejar, dunia saja kita kejar, dunia akan dapat di akhirat kita melarang. Nah, itulah kesimpulan kaji kita. Jadi anak-anak kami Mardia, Dina ya, kalau dibangun di sholat, sibuk kali. Sudah tidak ikut ke masjid, dibangun pun sibuk kali katanya. Ingat mati anak gadis pun mau mati. Berapa banyak itu? Itu apa? Itu nilai itu nilai. Nah. Sudah 3 bulan di rumah sakit Kalian pikir aku masih gadis, masih muda, tidak akan mati aku. Dibanguni sholat sibuk kali mama. Mana ada kayak gitu? Kalau pun ikut ke masjid, ya tidak apa-apa. Kalau pun semua ke masjid, ya tidak ada jaga rumah, ya tidak cocok juga lah. Tapi kalau begitu aja dikumandangkan, bersegeralah. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau tidur lagi balik. Tidak ada jaminan umur kita ini. Jadi itulah tadi kuncinya ya. Nah, kita tanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi kalau rumput saja kita tanam, padi tidak akan bakalan tumbuh. Jelas itu kan? Inilah pesan saya sama kalian. Mudah-mudahan untuk masa-masa mendatang dapat direnungkan kembali apa makna kehidupan ini, apa makna daripada hidup di alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Agar kita jangan salah jalan, jangan sesat jalan, jangan terpengaruh dengan omongan-omongan orang. Nah, agama itu semua sama katanya, agama itu semua baik katanya. Kalau gitu nanti enak aja nanti di toko-toko orang, aku mau Islam katanya. Tapi buktinya tidak ada. Malah awak yang awak mau diseretnya. Macam sekarang. Walan tardu angkal Yahuda walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan senang orang-orang Nasrani dan Yahudi sebelum kamu mengikuti kemauan mereka. Berbagai macam cara sekarang. Perjuangan kita berat untuk menegakkan kebenaran ini. Nah inilah anak-anak kami, menantu-menantu kami, cucu-cucu kami, sebagai bekal bagi kalian. Apabila kami telah tiada, biar ada pegangan hidup. Makna kehidupan ini bagaimana, untuk apa kita hidup. Surah Al-Jariyat 56 jelas mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mengabdi kepadanya, bukan untuk mengabdi kepada harta, bukan untuk mengabdi kepada atasan, bukan untuk mengabdi kepada bos, bukan untuk mengabdi kepada kekayaan. Hanya semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat mati. Siapapun boleh bisa mati. Udah banyak contoh. Udah ditunjukkan tadi contohnya. Lagi sedang manja namanya, lagi sedang hebat-hebatnya karirnya. Kalau Allah menghendaki balik, mati. Itu yang pasti, mati. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala
wabarakatuh.